Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu mengenai teorema Pythagoras. Nah, di sini terdapat rumus teorema Pythagoras. Nah, di sini ada segitiga siku-siku A, B, C. Rumus Pythagorasnya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, apabila kita mencari AB kuadrat, berarti AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Jika kita mencari BC kuadrat, maka AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Nah, keterangan di sini adalah panjang sisi miring AC disebut dengan hipotenusa. Yang miring ini, sisi yang paling panjang adalah hipotenusa. Nah, ini akan kita bahas bersama pembahasan beberapa soal mengenai teorema Pythagoras. Yang pertama, tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Nah, hipotenusa ini adalah sisi miring yang paling panjang. Berarti yang dicari adalah yang C ini. Di sini sudah diketahui sisi yang sebelah sini 5 meter, yang sebelah sini 12 meter. Maka untuk mencari C kuadrat berarti A kuadrat plus B kuadrat. Misalnya A-nya adalah 5, maka 5 kuadrat. B-nya adalah 12, maka 12 kuadrat. Sehingga 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan C kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25, 12 kuadrat sama dengan 144. Maka 25 ditambah 144 sama dengan C kuadrat. 25 ditambah 144 adalah 169. Nah, untuk mendapatkan C, maka kita harus akarkan kedua ruas. Akar dari C kuadrat dan akar dari 169. Akar dari 169 adalah 13, akar dari C kuadrat adalah C. Maka nilai C-nya adalah 13. Jadi, panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 meter. Yang kedua, tentukan panjang A pada gambar di samping. Nah, di sini yang ditanyakan bukan hipotenusanya. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadratnya kita belum ketahui, B kuadratnya misalkan yang 2,1 kuadrat. Kemudian C-nya, sisi yang paling panjang, adalah 2,9 kuadrat. Kemudian A kuadrat ditambah 4,41 sama dengan 8,41. Maka A kuadrat sama dengan 8,41 dikurangi 4,41. A kuadrat sama dengan 4. Nah, supaya memperoleh nilai A, maka kedua ruas harus kita akarkan. Akar A kuadrat sama dengan A, akar 4 sama dengan 2. Jadi, panjang sisi segitiga yang belum diketahui atau sisi A adalah 2 cm. Yang ketiga, perhatikan gambar trapesium di samping. Panjang BC adalah, nah di sini kita harus bentuk suatu segitiga siku-siku. Di sini kita buat garis bantu dan kita beri titik E. Kemudian kita harus mengetahui EB itu berapa, EC itu berapa supaya kita bisa mencari BC. Gitu ya. Lalu untuk mencari BE, berarti kita harus mengurangi antara AB dikurangi dengan DC, sehingga 33 dikurangi 25 sama dengan 8. Maka panjang BE sama dengan 8 cm. Kemudian panjang CE itu sama dengan panjang DA, yaitu 15 cm. Sekarang kita cari panjang BC. BC kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah BE kuadrat. Lalu BC kuadrat sama dengan CE-nya 15, BE-nya 8. BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat sama dengan 225, 8 kuadrat sama dengan 64. Maka BC kuadrat sama dengan 289. BC kuadrat diakarkan adalah BC, 289 diakarkan sama dengan 17, maka panjang BC adalah 17 cm. Nah, soal selanjutnya. Suatu hari, Wahid dan Dani merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani.
dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak tepat di sebelah utara rumah Dani. Jarak rumah Wahid dan Dani adalah 15 km, sedangkan jarak rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Jika kecepatan rata-rata bersepeda motor Wahid adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh Wahid antara menjemput Dani dengan langsung berangkat sendiri ke pantai. Nah, sekarang berdasarkan gambar, kita buat ilustrasinya dulu. Di sini patokannya adalah rumah Dani. Nah, rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani. Berarti ada di sebelah kiri rumah Dani sejauh 15 km. Berarti kita buat di atas rumah Dani sejauh 20 km. Nah, kemudian total jarak yang ditempuh Wahid menuju pantai melalui rumah Dani yaitu 15 km ditambah 20 km yaitu 35 km, sehingga kecepatan rata-rata 30 km per jam. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pantai adalah, rumus untuk mencari waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Jadi 35 km dibagi 30 km per jam sama dengan 1,67 jam atau setara dengan 70 menit. Nah, cara mengubah dari jam ke menit yaitu kita kalikan dengan 60 karena 1 jam adalah 60 menit, maka 1,67 dikalikan 60 hasilnya mendekati 70 menit. Kemudian, jika Wahid tidak menjemput Dani melainkan langsung menuju ke pantai, maka kita gunakan rumus Pythagoras karena di sini jika kita gambarkan ini merupakan sisi miringnya karena di sini terdapat segitiga siku-siku. Di sini siku-sikunya. Kemudian kita coba cari dengan rumus Pythagoras karena kita mencari sisi miring berarti dijumlahkan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 225 ditambah 400, kemudian diakarkan. Akar 625 sama dengan 25 km. Kemudian kita cari waktunya. Nah, dengan kecepatan 30 km per jam berarti waktunya adalah jarak dibagi kecepatan 25 dibagi 30 yaitu 0,83 jam dikalikan 60 menit. Maka setara dengan 50 menit. Nah, selisihnya adalah yang tadi 70 menit, yang ini 50 menit. Maka yang besar dikurangi yang kecil, 70 dikurangi 50 sama dengan 20 menit. Soal selanjutnya, dua pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya. Nah, kita buat ilustrasinya dulu. Ilustrasinya seperti ini. Ya. Ini pesawatnya D dan C, ini radarnya yang A, dan ini kapalnya yang B. Gitu ya. Kemudian kita kasih jaraknya. Di sini kan jarak kedua pesawat tempur dari radar itu yang pertama AC itu 10 km, yang kedua yang lebih panjang itu 12 km. Kemudian jarak antara radar dan kapal induk yaitu 9 km. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kemudian yang dicari adalah jarak kedua pesawat yang diukur dari ketinggiannya. Berarti yang dicari adalah CD. Nah, untuk mencari CD berarti kita harus mencari panjang BD dikurangi panjang BC. Sekarang kita cari dulu BC. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kemudian AC itu 10, AB itu 9, sama dengan 100 dikurangi 81 sama dengan 19. Maka akar dari 19 setara dengan 4,35. Kemudian sekarang kita mencari BD. BD kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi AB kuadrat. Nah, AD-nya itu 12, AB-nya itu 9, maka 144 dikurangi 81 sama dengan 63. Akar dari 63
3 setara dengan 7,93. Maka DC sama dengan BD dikurangi BC sama dengan 7,93 dikurangi 4,35 sama dengan 3,58. Jadi, jarak kedua pesawat adalah 3,58 km. Nah, soal yang terakhir. Tentukan panjang AG dari balok di samping AG. Nah, untuk mencari panjang AG, kita di sini harus membentuk suatu segitiga siku-siku. Berarti, jika kita gambarkan segitiga siku-siku itu AGE, ya kan? Maka kita harus tahu panjang dari EG itu berapa. Nah, sekarang kita cari panjang EG. Panjang EG berarti kita misalkan dengan X. Berarti X itu kan sisi miring. Maka 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 25 ditambah 100 sama dengan 125. Maka nilai X sama dengan akar dari 125. X sama dengan, kita sederhanakan, 125 adalah 25 dikali 5. Maka X-nya sama dengan 5 akar 5. Kemudian, setelah kita ketahui nilai X-nya, kita sekarang harus membuat segitiga siku-sikunya, yaitu segitiga AEG. Nah, EG tadi kita sudah ketahui 5 akar 5. AE itu adalah 6 panjangnya. Kemudian kita cari AG. AG kita misalkan dengan Y. Maka Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 5 akar 5 kuadrat. Yaitu 36 ditambah 125 sama dengan 161. Y sama dengan akar dari 161 yang setara dengan 12,69. Nah, jika kalian kesulitan, silahkan disajikan dalam bentuk akar saja, tidak apa-apa. Sekian pembelajaran hari ini, silahkan dicatat, dipahami, dimengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Setelah ini, kita akan bahas bersama via Google Meet. Oke? Selamat belajar, Tuhan memberkati.